Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jelaskan tentang prinsip kerja karburator ya. Jadi prinsip kerja karburator sebenarnya bisa kita gambarkan dengan gambaran yang sederhana, yaitu seperti ketika kita minum air putih ya. Jadi ketika kita minum air putih sebenarnya kita sudah menerapkan prinsip karburator ya. Karena prinsip karburator adalah memanfaatkan perbedaan tekanan udara ya. Jadi ketika kita minum ya, dan kita minumnya menggunakan sedotan air ya, ini ketika kita menyedot air minum kita, ini tekanan udara luar ini menekan ke permukaan air gelas ini. Karena apa? Karena di sini ada tekanan negatif ya, tekanan di bawah tekanan udara luar atau tekanan di bawah 1 atmosfer, sehingga tekanan itu akan menekan dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, sehingga air akan bergerak ke sedotan ini naik ke atas ya, seperti itu ya. Jadi dia memanfaatkan prinsip perbedaan tekanan udara. Ini gambaran sederhana ketika kita minum air putih dengan sedotan ya. Jadi dengan seperti itu kita paham ya, bahwasanya prinsip karburator adalah memanfaatkan perbedaan tekanan udara ya, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Memang tekanan seperti itu, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Demikian ya, jadi kita kiaskan seperti itu. Jadi begitu Anda paham prinsip kerja sedotan air ini, nanti insya Allah kalian akan paham bagaimana kinerja karburator dan akan mudah dipahami. Baik, begitu pula untuk yang ilustrasi yang berikutnya adalah kinerja mirip ya seperti prinsip semprotan obat nyamuk ya. Karena semprotan obat nyamuk juga mirip seperti itu, hanya dia kecepatannya lebih tinggi, yang memanfaatkan kecepatan yang lebih tinggi, kecepatan tiupan udara ini ya. Terus di sini ada yang mirip sedotan itu ya, selang seperti selang sedotan itu. Ini tekanan lebih rendah, sehingga tekanan udara luar atau atmosfer menekan ke sini sehingga naik ke tekanan yang lebih rendah, yaitu di sini ya. Akan tapi karena kecepatannya tinggi sehingga ini sudah bercampur dengan udara ya, terjadi turbulensi, terjadi pengkabutan di sini. Ini juga prinsip dasar yang akan kita gunakan untuk menerangkan tentang karburasi atau karburator. Baik, berikutnya perhatikan, ini adalah sistem Venturi ya. Di karburator ada komponen utama yang disebut dengan sistem Venturi ya. Ketika kita melihat sistem Venturi ini bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli ya. Jadi ketika ini di sini manifold ya tertarik oleh tekanan piston yang ke bawah, tarikan ke manifold ke bawah, maka di sini terjadi tekanan negatif ya, sehingga udara akan masuk ke area Venturi ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 bagian ya, bagian yang lebar, menyempit, kemudian melebar lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan tingginya adalah di area ini. Begitu pula tekanan negatifnya ya, ada di area ini ya, sehingga nanti di karburator area main jet atau needle jet yang mengatur variabel Venturi ini akan ditaruh di area sini, karena tekanan negatif ini nanti akan dimanfaatkan untuk menaikkan bahan bakar yang di ruang pelampung. Nanti ini ada ruang pelampung sini di karburator gitu ya. Jadi area di tengah ini adalah area yang paling kecepatan udaranya tertinggi tapi tekanannya paling lemah, paling rendah. Nah, ini prinsip Venturi ini kita akan gunakan nanti di sistem kerja karburator gitu ya. Jadi kita tekankan di prinsip Venturi ini hanya untuk memanfaatkan ini, bagian yang sempit ini, bagian yang kecepatannya paling tinggi ya, tapi tekanannya paling rendah. Dan kita langsung masuk ke bagian-bagian
fungsi dari karburator. Di sini kita bisa melihat bahwasanya di karburator ada 3 bagian komponen yang utama ya. Di antaranya adalah venturi, ini venturi ya. Yang atas yang terowongan ini ya. Ini kan nanti yang dapat manifold kan sebelah sini ya. Jadi udara akan ketarik ke sini oleh tekanan negatif saat langkah hisap ya. Nah, di sini bagian yang utama adalah venturi. Ya, untuk yang tipe ini adalah tipe variabel venturi ya. Ini venturinya yang diubah-ubah oleh skep ini. Nah, ini bagian utamanya adalah venturi. Kemudian berikutnya adalah bagian spuyer system gitu kalau saya katakan ya. Karena di sini nanti ada yang untuk mengatur ya, itu spuyer slow jet dan spuyer main jet. Kemudian berikutnya adalah bagian ruang pelampung bahan bakar. Gitu ya. Baik ya, terkait kinerja karbuk kita akan langsung terangkan kondisi di mana saat karburator pada putaran langsam. Sekarang perhatikan pada kondisi putaran langsam itu nanti arah udaranya kan ke sini ya, tersedot oleh langkah hisap. Jadi saat itu yang bekerja ya, karena ini biasanya kita sudah nyetel saat stasioner sekian berapa RPM gitu. Itu kalau diukur sebetulnya throttle gas kita itu sudah membuka kurang lebih 1/8 putaran throttle gas ya. Jadi di sini yang bekerja adalah ini slow air system ya, yaitu saluran udara ya. Kemudian di sini slow jet atau pilot jet ya. Jadi ketika ini disedot pada saat langkah hisap dan itu terjadi pada putaran langsam, maka udara masuk ke sini ke slow jet, nah, sehingga di sini terjadi tekanan negatif, ya, sehingga bahan bakar ketarik ke atas gini, seperti ini, nah, masuk ke ruang penghisapan. Ya, begitu pula sebenarnya pas kita nyetel stasioner, ini skepnya udah agak sedikit terangkat, nah, jadi sebenarnya di main jet ini sudah ada yang bergerak, yang ketarik. Karena di sini tekanan udaranya rendah kan, karena sistem venturi yang kita terangkan sebelumnya. Ini bahan bakar sebenarnya udah ada yang lewat jalur ini, jalur main jet, tapi masih sedikit. Ya, yang utama adalah jalur slow jet ya, slow air sama slow jet ini. Nah, itulah yang bekerja pada putaran langsam ya, yaitu pilot jet atau slow jet, kemudian slow air ya, saluran udara yang kecil untuk putaran rendah. Kemudian yang ada di main jet ini, yang di jarum ini, jarum skep ini sebenarnya udah, jarum skepnya udah bergerak naik dikit, karena kalau kita nyetel ini seperti ini, putaran jadi tinggi itu nggak mati, juga nggak terlalu tinggi. Yang nyetel kan ini sebenarnya kurang lebih 1/8 putaran, ini sudah keluar bahan bakar ke sini, gitu ya. Jadi yang bekerja itu tadi, yaitu pilot jet atau slow jet, kemudian slow air ya, kemudian jarum skep, dan main jet ini sudah mulai mengeluarkan ini ya, keluar dari sini bahan bakar dan campuran bahan bakar dan udara yang sudah mengkabut, karena ini ada tekanan negatif di sini, sementara kecepatan udara dihasilkan dari langkah penghisapan tekanan negatif di sini. Yang di sini tekanan udara luar atau 1 atmosfer. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang saat karburator pada putaran idle atau stasioner. Baik sobat otomotif, sekarang kita lanjutkan ke putaran rendah sampai menengah. Putaran rendah sampai menengah berarti ya sekitar 1/8 throttle sampai ya setengah throttle lah, kurang lebih seperti itu. Ini setengah throttle terbuka ya, atau setengah venturi terbuka. Nah, di sini pada putaran rendah sampai menengah ini main jet sudah mulai perannya besar ya, karena ini jarum skep mulai terangkat sehingga bahan bakar ini ketekan oleh tekanan udara luar sehingga naik ke spuyer utama atau main jet. Ini sudah ada bahan bakar yang masuk ke sini ya, ke ruang hisap ya. Berikutnya slow jet juga masih tetap ya, slow jet ini ya, kemudian setelan udaranya berperan ya, ini slow jet juga masih
menyuplai ya, sehingga slow jet masih bekerja, main jet ya sama jet needle ini ya, jarum skepnya ini sudah mulai banyak mensuplai bahan bakar juga ya. Jadi yang bekerja di sini yaitu yang slow jet ya, slow air system, setelan udara ya, sehingga keluar bensin juga dari pilot jet. Begitu pula main jet ini karena setengah venturi sudah membuka, bahan bakar juga mulai suplai banyak juga dari main jet atau spill utama yang keluar dari celah-celah jarum ini. Seperti itu ya. Ini pada saat putaran rendah sampai menengah, kurang lebih yang bekerja komponen-komponen tersebut. Baik, berikutnya adalah putaran menengah ke putaran tinggi ya. Jadi nanti skepnya dari posisi tengah venturi ini sampai mentok posisi atas full throttle ya. Sekarang kita fokus apa yang bekerja di situ. Baik ya. Jadi ketika menengah ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi masih ada fungsi slow jet ya, sistem slow jet, pilot jet, ICE dan seterusnya mulai berkurang fungsinya ya. Jadi fungsi totalnya ada di sekitar main jet. Dalam kondisi seperti itu, ini jarum skepnya mulai tertarik semua ke atas ya. Ini pas putaran sedangnya ya, di sini sudah mulai lebar ya, main jetnya, saluran yang di main jetnya sudah mulai lebar. Ini titik ini jarum skepnya. Nah, itu putaran menengah. Begitu putaran full throttle mentok, nyaris jarum skep ini tidak menutupi main jet. Jadi bisa dikatakan full throttle itu yang menyuplai campuran bahan bakar dan udara adalah full. Untuk full throttle adalah total di backup oleh main jet ini ya. Jadi ini skepnya udah bisa dikatakan nggak nempel lagi di sini, sudah full ketarik ke atas, relatif ke atas, sehingga yang bekerja bisa dikatakan total main jet. Seperti itu ya untuk yang bekerja di putaran, berbagai putaran gas ya, pada motor yang masih menggunakan karburator. Nah, sehingga kita bisa lihat di tabel itu. Di sini kita lihat bahwasanya tarikan gas ya, ini sudah ada tabel. Begitu pula komponen apa yang bekerja ya. Nah, sekarang kita perhatikan ketika stasioner itu sebenarnya grip gas ini di sini, 1/8 tarikan gas kita. Ini yang bekerja slow jet masih bekerja ya. Ini sekaligus kita simpulkan ya, kesimpulan dari kinerja sebelumnya dengan tabel ini ya. Ini slow jet masih bekerja, kemudian jet needle ya, termasuk yang main jet itu sudah sedikit kebuka kan. Kemudian ini clip position tuh nanti seperti ini ya. Clip position ini pengaruhnya apa? Pengaruh jet needle ini di sini kan ada setelan. Kalau standar itu posisinya di tengah sini. Kalau klipnya ditaruh di paling bawah sini campuran kaya. Klipnya ditaruh di paling atas sini campuran miskin. Ini nanti bisa dimainkan klipnya ini, karena di jet needle atau jarum skep itu ada 5 setelan ini. Tapi ini biasanya dilakukan di motor-motor karbu yang sudah ada perubahan-perubahan ya. Kalau karbu masih baru nggak sampai segitunya nyetel seperti itu. Atau karbu yang sudah ada modifikasi-modifikasi, jadi ini memainkan ini nanti perlu, ini bisa dimainkan gitu ya. Jadi begitu ya, tadi kenapa disebutkan jet needle clip position, artinya jet needle itu posisi clip itu nanti pengaruhnya ini ya. Kemudian berikutnya 1/4 grip gas yang bekerja apa aja ya. Slow jet sebenarnya masih sedikit bekerja di sini ya. Jet needle atau clip position ya. Terus kemudian setengah throttle ini sudah jet needle sama main jet ini ya. Begitu pula
3/4 throttle atau 3/4 putaran gas. Ini jet needle sudah mulai tetap berpengaruh ini jet needle ini sama main jet ya. Adapun full throttle sebetulnya peran dari jet needle sudah mulai kecil, jadi semua di backup oleh main jet. Ini kurang lebih gambarannya dari apa yang bekerja dari berbagai putaran gas ini nanti akan bermanfaat ketika kalian melakukan penyetelan terkait dengan performa karburator ya, performa mesin ya. Mudah-mudahan sobat otomotif bisa paham untuk sedikit keterangan dari kinerja karburator ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Setelah kita masuki oli ya, kita langsung coba hidupkan mesin. Baik ya, kondisi seperti ini mesin belum begitu stabil ya, kita biarkan dulu untuk stabil sekitar kurang lebih 5 menit baru kita setel dengan baik. Ketika mesin sudah mulai hidup, kita tinggikan sedikit stasionernya agar mempercepat mencapai suhu kerja. Setelah itu baru nanti kita setel ya, sesuai dengan setelan standar mesin. Baik, sekarang kita karena suhu kerja mesin sudah tercapai, kita sekarang langsung melakukan penyetelan angin ya. Sebenarnya penyetelan angin ini nanti untuk mencari putaran paling ideal ya. Jadi ini stasionernya awalnya kita kecilkan sebentar, nah, terus setelan angin kita putarkan ke kanan ya, kita tutup dulu ya. Begitu setelan angin mati, ini menunjukkan bahwasanya setelan angin ini masih berfungsi ya. Nah, kita kendorkan sedikit lagi ya, terus kita hidupkan mesin. Nanti kita cari putaran tertinggi dengan cara membuka setelan angin perlahan. Begitu ketemu putaran tertinggi, berikutnya untuk setelan stasioner ini kita setel intinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sampai mati, jadi di setel sedang-sedang. Caranya seperti ini. Kita tinggikan setelan stasioner, kita putar setelan angin sampai ketemu putaran tertinggi. Perhatikan. Begitu ketemu putaran tertinggi, terus kita kendorkan setelan stasioner. Jangan terlalu mudah mati, jangan terlalu tinggi gasnya, kurang lebih sedang-sedang seperti ini. Nah, ini berarti setelan stasioner kita sudah setel dengan baik. Ini untuk semua penyetelan motor pada kondisi stasioner. Demikian penyetelan mesin ini.